Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibatul Izzah dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 12. Pada video ini saya akan menjelaskan mutasi, yaitu mutasi kecil dan mutasi besar. Sebelum masuk dalam inti materi, saya akan menjelaskan pengertian mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan pada materi genetik, yaitu DNA suatu makhluk hidup yang bersifat dapat diwariskan atau heritable secara genesis kepada keturunannya. Individu yang mengalami mutasi disebut mutan. Nah, sedangkan proses mutasi itu sendiri disebut mutagenesis. Nah, kita masuk dalam inti materi. Mutasi berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi dua, yaitu mutasi gen atau mutasi kecil yang disebut juga dengan point mutation, dan mutasi kromosom atau mutasi besar yang disebut juga dengan gross mutation. Pertama, mutasi gen atau mutasi kecil. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi karena perubahan struktur DNA, yaitu gen, yang terjadi pada lukos tunggal kromosom. Mutasi gen dapat menimbulkan perubahan alel. Mutasi gen disebut juga mutasi titik. Mutasi titik merupakan perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam gen tertentu. Mutasi pada tingkatan gen dapat terjadi melalui berbagai cara, yaitu pertama, mutasi gen melalui perubahan jumlah nukleotida. Mutasi gen yang terjadi melalui nukleotida mengakibatkan terjadinya pergeseran kerangka DNA yang dikenal dengan sebutan frame shift mutation atau mutasi pergeseran kerangka. Selain itu, mutasi yang terjadi melalui nukleotida juga menyebabkan pergeseran pada basa-basa lain, sehingga kode untuk protein baru akan muncul. Nah, ini contoh mutasi gen pada perubahan jumlah nukleotida. Pada gambar di atas terdapat 3 jumlah nukleotida, sedangkan pada gambar yang dilingkarin terdapat 5 nukleotida. Hal ini terdapat penambahan jumlah nukleotida. Yang kedua yaitu mutasi gen melalui perubahan pada letak urutan basa nitrogen. Mutasi yang terjadi pada letak urutan basa nitrogen akan mempengaruhi kodon pada RNA dan mempengaruhi asam amino yang akan menyusun suatu polipeptida atau protein. Contohnya, di sini terdapat basa TTC. Basa TTC mengalami perubahan letak urutan sehingga berubah menjadi TCT. Yang ketiga yaitu mutasi gen melalui perubahan macam basa nitrogen. Mutasi yang terjadi melalui perubahan macam basa nitrogen disebut juga dengan tautomerik. Perubahan yang terjadi pada basa nitrogen ini dapat menyebabkan substitusi pasangan basa atau penggantian nukleotida. Mutasi melalui perubahan macam basa nitrogen dibagi menjadi dua, yaitu transisi dan transversi. Yang pertama yaitu transisi. Transisi terjadi apabila basa pirimidin pada rantai nukleotida diganti dengan basa pirimidin lainnya, atau sebaliknya, atau basa purin diganti dengan basa purin lainnya. Nah, pada contoh di sini, pada basa kedua, basa purin guanin diganti dengan basa purin adenin, sedangkan basa pirimidin sitosin diganti dengan basa pirimidin timin. Begitupun sebaliknya pada basa yang keempat. Yang kedua yaitu transversi. Transversi terjadi apabila basa pirimidin digantikan dengan basa purin ataupun sebaliknya.
Nah, pada contoh di sini, basa yang ketiga, basa pirimidin timin digantikan dengan basa purin guanin. Sedangkan basa purin adenin digantikan dengan basa pirimidin sitosin. Begitupun sebaliknya pada basa yang keenam. Yang kedua yaitu mutasi kromosom atau mutasi besar. Mutasi kromosom adalah perubahan struktur dan jumlah kromosom pada suatu makhluk hidup yang sebagian besar diakibatkan oleh kesalahan dalam meiosis dan sedikit dalam mitosis. Mutasi kromosom dapat menyebabkan perubahan pada individu itu sendiri. Mutasi kromosom dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, mutasi karena perubahan jumlah kromosom yang disebut juga dengan ploid. Mutasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu euploid dan aneuploid. Euploid adalah mutasi kromosom yang melibatkan penambahan atau pengurangan seperangkat genom atau seluruh set kromosom. Berdasarkan jumlah seperangkat kromosomnya, euploid dibagi menjadi 3 jenis, yaitu monoploid terdiri dari 1 kromosom, diploid terdiri dari 2 kromosom, dan poliploid. Poliploid berupa triploid yang terdiri dari 3 kromosom dan tetraploid yang terdiri dari 4 kromosom. Aneuploid adalah mutasi kromosom yang terjadi tanpa melibatkan seluruh seperangkat kromosom atau genom, tetapi hanya menyangkut 1 kromosom dari genom. Aneuploid dapat terjadi karena tidak melekatnya kromatid pada gelendong pembelahan pada meiosis dan peristiwa gagal berpisah pada kromosom homolog yang terjadi pada saat anafase meiosis 1. Macam-macam aneuploid yaitu nulisomi, monosomi, trisomi ganda, dan tetrasomi. Yang kedua yaitu mutasi karena perubahan struktur kromosom yang disebut juga dengan aberasi. Mutasi karena perubahan struktur kromosom disebabkan oleh beberapa peristiwa, yaitu delesi atau defisiensi. Delesi adalah peristiwa hilangnya atau berkurangnya beberapa segmen kromosom karena patah. Nah, contoh di sini. Kromosom D mengalami mutasi delesi. Katenasi adalah peristiwa bertemunya kedua ujung lengan kromosom sehingga membentuk lingkaran. Ini contohnya. Yang ketiga yaitu duplikasi. Duplikasi adalah peristiwa penambahan atau penggandaan beberapa segmen kromosom. Nah, pada contoh di sini, kromosom B dan C mengalami penggandaan. Yang keempat yaitu inversi. Inversi adalah peristiwa perubahan urutan segmen kromosom. Inversi dibagi menjadi 2 macam, yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris. Nah, inversi parasentris. Inversi parasentris adalah inversi yang terjadi pada kromosom yang tidak memiliki sentromer. Pada contoh di sini, kromosom B, C, dan D mengalami perubahan urutan sehingga menjadi A, D, C, B, E, dan F, G, H. Kedua, inversi perisentris. Inversi perisentris adalah inversi yang terjadi pada kromosom yang memiliki sentromer. Pada contoh di sini, kromosom B, C, D, E, dan F, G mengalami perubahan urutan sehingga menjadi A, G, F, dan E, D, C,
BH. Yang kelima yaitu translokasi. Translokasi adalah peristiwa tukar tempat yang terjadi pada kromosom non-homolog. Translokasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu translokasi tunggal, translokasi perpindahan, dan translokasi resiprok. Ini contohnya. Dan yang terakhir yaitu isokromosom. Isokromosom adalah mutasi kromosom yang terjadi pada saat kromosom mengalami penggandaan atau duplikasi. Dan ini contohnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.